Setelah 12 jam penerbangan, Boeing 747 keluarga Fei akhirnya mendarat di Bandara Providence di AS. Tama menolak permintaan Sinta untuk turun dari pesawat untuk mengantarnya turun. Dia turun dari pesawat sendirian, dan setelah melihat pesawat lepas landas lagi dan menuju New York, dia melewati bea cukai sendirian. Karena pesawat Sinta memiliki perawatan super VIP di semua bandara di Amerika Serikat, Tama, sebagai penumpang yang turun dari pesawat ini, juga mendapat perlakuan VIP di bandara. Setiap bandara memiliki satu atau lebih konvoi tamu negara. Ketika ada kegiatan diplomatik besar, mereka memberikan layanan pengawalan gratis untuk pejabat dari berbagai negara. Di lain waktu, mereka dioperasikan secara komersial. Selama mereka mampu membayar, mereka dapat disewa untuk menyediakan layanan pengawalan. Tama tidak ingin terlalu mencolok, maka dia berinisiatif meminta tim tamu negara untuk mengurangi 8 mobil menjadi 1 Cadillac. Dengan cara ini, tampaknya jauh lebih rendah. Ketika dia kembali kali ini, Tama tidak memberitahu Alena sebelumnya. Alasan utamanya adalah dia sangat menyadari karakternya. Jika dia memberitahu dia waktu kembali yang tepat, dia pasti akan pergi ke bandara untuk menemuinya. Di satu sisi, Tama tidak ingin membuang waktunya, dan di sisi lain, dia khawatir dia akan datang ke bandara untuk menemuinya. Kesempatan yang berisiko untuk diungkapkan. Lagi pula, nomor penerbangan jet pribadi tidak akan muncul di layar lebar di bandara. Ketika kendaraan off-road Cadillac ukuran penuh membawa Tama ke Hotel Hilton, waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam waktu setempat. Sopir pertama-tama mengeluarkan 2 koper besar dari bagasi. Kedua kotak ini adalah makanan khas Hong Kong yang disiapkan untuknya dari guru. Setelah itu, pengemudi mengeluarkan sebuah koper kecil berukuran 20 inci, yang merupakan barang bawaan Tama sendiri. Patek Philippe yang diberikan Jemima kepadanya juga dimasukkan ke dalam kotak ini olehnya. Melihat dia memiliki 3 koper besar, pembawa bagasi hotel dengan cepat mendorong kereta bagasi, taruh ketiga koper di atasnya, dan ikuti Tama ke lantai atas hotel. Pada saat ini, Alena baru saja makan malam dengan Rika. Dalam beberapa hari terakhir sejak Rika datang ke Amerika Serikat, dia telah menjadi akrab dengan kota Providence. Dia tidak hanya bisa berjalan-jalan dan berbelanja sendiri, tetapi dia bahkan bertemu banyak wanita Indonesia yang tinggal di daerah setempat, dan dia dengan cepat berkenalan dengan mereka. Hanya dalam beberapa hari, dia bergabung dengan sejumlah organisasi. Pertama, dia bergabung dengan kelompok tari persegi yang diorganisir oleh sekelompok wanita tua. Setiap malam, dia pergi ke taman pusat kota untuk berdansa dengan mereka di Legend of the Phoenix, dan kemudian bergabung dengan kelompok yang terdiri dari orang-orang Indonesia. Tim Mengamuk, yang terdiri dari pria dan wanita pada tahun 2000, mengenakan pakaian olahraga yang sama setiap hari, meneriakkan slogan dan berlari liar di jalanan Providence. Dia juga mengatur jadwal untuk dirinya sendiri, mengatakan bahwa dia akan menari pada hari Senin, Rabu, dan Jumat malam, berlari liar di hari lain, dan menginap di hotel pada hari Minggu untuk beristirahat dan menikmati hidup. Malam ini, kebetulan adalah hari untuk check-in dengan tim Rampage. Setelah makan, Rika menyeka mulutnya dan berkata kepada Alena, "Alena, ibu akan berganti pakaian dan pergi ke tim. Apakah kamu ingin ikut denganku?" "Aku tidak mau." Alena menggelengkan kepalanya dan berkata, "Suite memiliki gym mini. Jika kamu ingin berjalan atau berlari, kamu tidak perlu pergi ke jalan untuk membentuk kelompok, kan?" "Apa yang kamu tahu?" Rika berkata dengan serius, "Ibumu melakukannya untuk bersosialisasi. Ibu baru di sini, dan aku tidak mengenal siapapun kecuali kamu dan Tama. Kamu harus pergi ke kelas setiap hari, dan Tama keluar untuk menunjukkan Feng Shui kepada orang-orang. Sekarang, aneh rasanya menahanku sendirian di kamar ini yang begitu besar.
aku masih harus tinggal di sini selama lebih dari setengah bulan. Bukankah ibu akan mati karena bosan? Di Jakarta, ada Diana yang tersedia setiap hari. Ketika aku sampai di sini, aku tidak memiliki siapapun yang aku kenal, itu benar-benar membosankan. Alena berkata tak berdaya, Bu, ini baru beberapa hari, jadi ibu mulai berpikir itu membosankan. Jika kamu tahu ini, kamu mungkin juga tinggal di Jakarta. Rika kehilangan rumah besar dan mobil karena dia datang ke Providence. Kehidupan abadi mobil mewah juga penuh dengan kebencian, dan tanpa sadar berkata, aku pikir begitu. Alena bertanya dengan heran, Bu, apa maksudmu? Apakah kamu benar-benar ingin kembali ke Jakarta? Rika panik, dan dengan cepat mengubah kata-katanya dengan wajah serius, siapa yang bilang? Aku tidak bermaksud begitu. Aku datang ke Amerika Serikat untuk mencarimu karena aku merindukanmu. Jika aku kembali, bukankah aku akan sendirian lagi? Faktanya, apa yang dia pikirkan adalah, aku tidak ingin kembali. Kuncinya adalah sakuku lebih bersih dari wajahku sekarang. Kalau balik, apalagi beli tiket pesawat, aku tidak punya uang untuk naik taksi ke bandara. Lagi pula, bahkan jika kamu dan Tama membelikanku tiket pesawat kembali, dan aku tidak punya uang untuk makan setelah aku tiba di sana, apalagi mengisi bahan bakar culinan itu. Alena tidak mencurigainya, dan berkata dengan serius, Bu, jika kamu ingin tinggal bersama kami di sini, jangan selalu mengatakan itu membosankan di sini. Semakin banyak ibu berbicara, semakin ibu memikirkannya, dan ibu akan semakin tidak bahagia. Ya, Rika menggigit kepalanya dan berkata, kamu benar, ibu mengerti. Setelah berbicara, dia dengan cepat mengubah topik pembicaraan dan berkata, ibu tidak akan memberitahumu, saatnya berganti pakaian dan pergi ke regu lari. Tepat ketika Rika ingin kembali ke kamarnya untuk berganti pakaian, seseorang membunyikan bel pintu. Rika berkata dengan sedikit ketidakpuasan, bukankah kita membuka MNT? Kenapa kamu masih mengetuk pintu? Itu benar-benar menjengkelkan. Setelah berbicara, dia datang ke pintu dengan memarahi. Dengan ide yang cerdas, Rika membuka pintu dan hanya ingin mengutuk, ketika dia tiba-tiba melihat Tama berdiri di luar pintu. Wajahnya yang bau segera menjadi sangat bahagia dan bersemangat dan dia berkata, oh, menantu yang baik. Kapan kamu kembali? Mengapa ibu tidak mendengarmu menelepon? Tama tersenyum sedikit, aku takut ibu akan khawatir dan tidak menyapa sebelumnya. Rika berkata sambil tersenyum, ibu tahu, kamu pasti mencoba memberi Alena kejutan. Alena di dalam mendengar gerakan itu, berjalan menuju pintu, dan bertanya, Bu, apakah Tama sudah kembali? Rika buru-buru menoleh dan bergegas menuju pintu. Dia berteriak, putriku, menantuku yang baik kembali, cepat datang. Saat dia berbicara, dia melihat seorang pelayan mendorong koper di belakang Tama, dan ketika dia melihat keranjang bagasi, total ada 3 koper. Tiba-tiba, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan penuh semangat, menantu yang baik, ibu ingat kamu sepertinya tidak membawa barang bawaan ketika kamu pergi. Mengapa kamu kembali dengan begitu banyak barang? Apakah itu hadiah untuk ibumu? Tama tersenyum dan berkata, sebagian besar adalah souvenir dari teman-teman, tapi aku juga menyiapkan hadiah kecil untuk ibu. Ketika Rika mendengar tentang hadiah itu, dia tidak bisa menahan kegembiraan dan rasa ingin tahunya. Dia tahu bahwa mudah bagi Tama untuk menunjukkan Feng Shui kepada orang lain untuk menghasilkan uang sekarang, jadi dia sangat murah hati dengan uangnya, jadi dia tidak bisa tidak menebak dalam hatinya, jika Tama membuat sedikit tembakan, bagaimana itu bisa menjadi hal yang baik lebih dari 200 juta? Pada saat ini, Tama telah membawa pelayan ke kamar presiden dan memerintahkannya untuk menurunkan barang bawaannya ke samping. Setelah pelayan dengan hati-hati membawa barang bawaannya, Tama mengeluarkan uang tunai 1 juta dan menyerahkannya kepadanya,
dan pelayan itu berterima kasih padanya dan pergi. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.